untuk mempermudah mapping jumlah personel dan sebagainya. Nanti kami akan menjajaki untuk sistem zonal gitu. Pertama adalah selalu kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan rakor pengamanan antara Persebaya dan Semen Padang yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini besok tanggal 11 Mei. Rekan-rekan sekalian, ini merupakan suatu protap kita, SOP kita dalam rangka kegiatan pengamanan yang didahului dengan rakor ini. Rakor ini selalu mengingatkan kita semua mengevaluasi beberapa pertandingan sebelumnya. Ya, alhamdulillah yang sebelumnya tidak revolusi, namun tetap dalam pelaksanaannya kita tidak underestimate karena minggu besok ini hari Seninnya libur dan hari Selasanya libur juga, jadi mungkin banyak penontonnya. Ya diharapkan banyak penonton panitia, insya Allah ya. Nah, dengan banyak penonton ini berarti kan banyak potensi-potensi yang menjadi ancaman dan konflik masuk. Itu harus kita antisipasi. Ya, saya minta nanti para padalnya maupun panitia pelaksana, saya yakin kalau sudah insya Allah sudah rutin ini, namun tetap kita jangan underestimate ya, terutama rekan-rekan pengamanan ya, ini karena emang dinamikanya pergerakannya diperpanjang, mungkin narik keluarga dan sebagainya, dan masih juga evaluasi sebelum-sebelumnya kerawanan antara supporter politik itu sendiri. Ya, itu nanti untuk partisipasi. Jadi yang nanti pelaksanaan sudah tepat, mungkin dari ISS itu di parkir di belakangnya, mau komandonya, maupunnya, sedangkan dari apa namanya, dari sampai apa? Renor ya, Renor. Namun saya lihat kemarin itu banyak malah yang dari luar ya, yang lebih ekstrim ya, maksudnya fans boneknya bukan dari Surabaya, tapi dari bus-busnya dari S kan, dari W, bahkan dari mungkin dari panitia pelaksana maupun dari pengurus bonek bisa mungkin lebih dikedepankan untuk supaya tidak ada lah ya, misalnya nyawici lah ya, jadi semuanya mungkin beda kelompok supporter, namun tetap sama-sama mendukung Persebaya. Saya kira demikian untuk sambutan saya. Sekali saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf Pak Kapolres Kampus yang tadinya beliau berkenan untuk memimpin rakor ini dengan kegiatan di Polda, diwakili oleh saya dan Kapolres. Jadi kan Pak Kapolres bisa memimpin sehingga kita bisa melaksanakan dan lihat nanti pada pelaksanaan lihat kegiatan pertandingan bola Persebaya dan Semen Padang bisa berlangsung dengan aman, lancar, kondusif, dan Persebaya bisa menang. Amin. Walaupun lawannya Semen Padang, siapa Padang Pak? Ya, saya orang Padang, tapi besar Jakarta ini saya punya dua Persija dan Semen Padang. Ya, tapi enggak, saya karena seorang Surabaya, kita sudah ya, oke. Dan kasih baju kok kemarin sama Pak Pasar Intel nomor 2 pokoknya, sikatan 2 ya, nomor 2 ya. Sekarang rekan-rekan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksanakan rapat koordinasi dalam rangka pengamanan kompetisi Liga 1 nanti tanggal 11 Mei. Tadi disampaikan Bapak Kapolres Status Surabaya, ini sama kayak saya dulu kan. Dulu waktu kami berdinas di Kalimantan Selatan, itu juga ada namanya tim sepak bola yang di Liga 1 namanya Barito Putra. Dulu saya dari Kaselatas dan saya menjadi bulan-bulanan, tapi saya menyampaikan bahwa saya meskipun orang Surabaya, untuk saat ini saya tetap menggunakan bendera Barito. Nah, untuk itu di momen yang sekarang ini saya minta dengan hormat Pak Kapolres Surabaya, saya yakin beliau orang Padang, ya kan? Tapi untuk momen saat ini jiwa nasionalisme dan patriotisme seperti orang Surabaya terpanggil. Jadi tolong disampaikan dulu. Saya yakin hatinya beliau bergejolak, namun biarlah hati yang tahu kan yang di atas. Kira-kira begitu kan? Karena ada foto apa? Di mana guru dipijak? Ya, lagi jujur ya. Awas sama minum makan air Surabaya. Orang Padang itu selatan lebih maju Pak, makanya berhasil karena selatan lebih maju. Jadi buka lapangan di depan toko lain, selatan lebih maju ya. Tapi kalau
Mohon izin Pak Kapolres, terus kami hanya bercanda saja. Namun demikian kalau itu yang sebenarnya kami juga lebih senang lagi, kira-kira begitu. Rekan-rekan sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki hampir di penghujung putaran kedua di Liga 1 BR ini. Kalau tidak salah sudah dengan jadwal yang pernah kami baca, itu gelaran ataupun pertandingan di GBD tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi. Kalau tidak salah di tanggal 11 dengan satu lagi tanggal berapa ya? Berapa? Tanggal 25. Itu lawan apa? Bali. Nah, saya mohon dengan hormat Pak Made, kemudian siapa lagi? Nah, yang Bali lah. Nah, saya mohon dengan hormat ini karena kita sudah lama di Kota Surabaya, tolong dikesampingkan berkaitan dengan suku-isunya. Kita semua sepakat mendukung Persebaya. Tanggal 28 nanti menuju Pak Made sama dengan Mas Kolilo. Nah, tolong disampaikan dulu. Dan kalau perlu nanti jangan pakai baju Persebaya supaya tidak ada dusta di antara kita maksudnya ini. Rekan-rekan sekalian, tadi kami sengaja mengundang rekan-rekan dari luar, dari Sidoarjo, dari Tanjung Perak, kemudian dari Gresik. Sekali lagi ini untuk tetap menjaga situasi Kamtipmas yang ada di masing-masing kota penyangga di Surabaya. Memang kelihatannya sepele rekan-rekan, namun ini dampaknya luar biasa. Kalau Sidoarjo, kemudian Gresik, kemudian Tanjung Perak berkontribusi dalam rangka menjaga situasi Kamtipmas di sekitaran ini, insya Allah pertandingan selalu kondusif. Karena apa? Rekan-rekan kita mungkin bonek-bonek itu tidak semua dari Surabaya rekan. Ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Gresik, ada yang dari luar. Nah, tapi kalau ada petugas yang menjaga atau di sepanjang jalur ini ada, mereka juga akan tetap menghormati kita dan insya Allah pada saat berangkat ataupun pulangnya tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Kemudian tadi disampaikan juga sama Pak Kapolres Tabes bahwa berkaitan dengan konflik internal antar supporter. Ini terima kasih Pak Ram, kemudian terima kasih Mas Aleng, terima kasih jajaran dari Panpel yang terus melaksanakan koordinasi, melaksanakan komunikasi dengan masing-masing ketua bonek ini sehingga ke depan tidak ada lagi salah paham, tidak ada lagi gesek-gesekan antar internal supporter bonek ini. Ini riskan sekali rekan-rekan, harusnya kita satu baju, kita satu ikatan kelompok ini tidak boleh ada konflik-konflik internal ini karena ini rawan sekali. Kita berusaha untuk tetap satu padu, namun ada beberapa permasalahan yang membuat akhirnya tidak bersatu lagi. Tapi alhamdulillah berkat komunikasi, berkat diskusi yang sudah dilakukan masing-masing dari panitia dan ketua ketua koordinator semuanya bisa semakin hari semakin baik. Kemudian saya juga di awal sambutan saya ini saya ingin menyampaikan dan menyapa perwakilan dari Pemkot Surabaya atau mewakili dari dinas apa dia? Kalau yang pengelolanya GBT itu ada dinas apa ya? Dispora, ada Dispora. Nah, ini kan sendirian sama siapa? Sendirian, berani ya. Nah, gini Pak, jadi pertandingan ini kan malam hari rencana, insya Allah. Malam hari ya? Malam hari? Atau ada perubahan siang hari? Tidak ada? Jam 7 malam kan? Nah, beberapa fakta yang kemarin terjadi itu ada beberapa lampu yang tidak menyala. Nanti mohon Pak Mofri, tolong dipastikan betul Pak. Kalau memang yang saya Muhammad, kalau memang kondisinya pada saat dengan asistensi nanti ada temuan, tolong disampaikan. Syukur-syukur kalau jenengan memiliki alat atau memiliki pengecekan itu, kalau ditempelkan di tiangnya itu, Pak lampunya ini kurang 3 jam lagi mati. Nah, jadi kan juga bisa ngasih tahu Pak, lampunya ini nanti kalau pada saat digunakan pada saat pertandingan ini selalu diganti. Memang pada saat dilaksanakan asesmen itu lampunya nyala, tapi pada saat pertandingan ada beberapa titik itu yang mati. Nah, ini kan perlu teknis penggantian yang cepat harusnya kan Pak. Nah, kalau nanti pada saat asesmen lokasi itu kira-kira jalur-jalur yang digunakan untuk masuk ataupun jalur untuk parkir kendaraan tolong dicek betul. Ini karena rawan Pak kalau malam hari, karena pas ya
mudah-mudahan kita berharap situasi pertandingan itu seperti harapan kita semua. Di dalam lapangan itu bisa berubah sekian menit berkali-kali, ya kan? Kalau misalkan kemarin kalau kita ngomong evaluasi pertandingan, pada saat kemarin ini semua sudah oke sebenarnya. Cuma karena mungkin mohon maaf saya juga bukan ahli bola, tapi kalau melihat pertandingan bola kan koyo-koyo seolah-olah ahli bola, ya kan? Padahal di bola itu ada beberapa parameter, ada beberapa perangkat pertandingan yang melihat dari beberapa sisi. Kalau saya kan dari atas, kemudian ada pelanggaran, nggak ditiup sama wasit, itu kan membuat emosi kita meledak-ledak. Kan kalau dilihat dari angle yang lain, kan ada VAR-nya itu, ada kamera lain yang memang dia tidak menyentuh, gitu. Tapi kan mungkin karena diving atau mungkin karena ya macam faktor lah. Tapi kan itu membuat suasana di dalam stadion ini menjadi menjadi gemuruh. Akhirnya ada suara-suara yang mungkin kurang pas. Nah, termasuk juga kalau saya menyampaikan berkaitan dengan lampu mati ini. Kalau pas lampu mati, pas menang di atas langit, bisa tidak ada apa-apa. Tapi pas situasi nggak stabil, pas pulang, pas lampunya mati di parkiran, waduh, itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk itu saya minta nanti dari pengelola tolong dicek betul ya Pak, dicek betul supaya nanti sekali lagi siapapun yang datang ke stadion semuanya bisa enjoy, semuanya bisa enak lah maksud saya kalau datang ke stadion. Jadi untuk secara matematis Persebaya sudah tidak bisa juara karena juaranya sudah Persib. Kemarin gara-gara kita hanya bisa dapat 1 poin waktu lawan Kediri. Jadi Persib sudah juara tanpa harus bertanding kemarin. Jadi sudah dikunci. Peluang kita sekarang ada untuk bisa ke Asia ada di runner-up. Jadi sekarang posisi kita nomor 3, poinnya sama dengan Dewa United. Cuma kita kalah head-to-head. Jadi nanti kalau kita memang harus bisa ke runner-up, ya harus bisa unggul selisih gol. Unggul poin dengan Dewa. Jadi nanti lawan Semen Padang ini di atas kertas harusnya kita bisa menang karena Semen Padang saat ini lagi di papan bawah, lagi berjuang keluar dari degradasi. Cuman Persebaya sendiri saat ini posisinya juga angin-anginan. Lawan Kediri yang harus menang ternyata kurang sekian detik kemasukan gol. Ini kan memang menjadi pihaknya Persebaya. Terkait dari itu juga Pak, kami sampaikan memang sebetulnya dari sisi hari maupun timing itu sebetulnya besok pertandingan lawan Padang itu oke sekali. Hari Sabtu, Minggu malam dan Seninnya libur, Selasa libur. Jadi kami sebelum ini sudah merancang untuk pertandingan besok itu kita ambil tema liburan ke GBT. Jadi tidak perlu ke Malang, ke Batu apa gitu. Nah, cuma kan memang ini efek tekannya itu agak berkurang setelah kemarin kita ada seri lawan Kediri itu memang agak berkurang. Terus untuk mendukung program itu untuk G1 besok itu kita akan ada lomba mudahan. Jadi nanti kita memang siapkan supaya anak-anak keluarga itu bisa hadir dan kita siapkan untuk lomba mudahan. Kemudian untuk kami sampaikan di sini Pak Wakil dan Bapak untuk estimasi penonton karena ini pertandingan di bulan Mei ini masih ada programnya itu terakhir itu nanti lawan Bali antara tanggal 24 atau tanggal 25 Mei. Jadi ini teman-teman bonek itu kayaknya juga milih untuk nonton pertandingan itu satu lawannya juga tidak ada bumbu-bumbu rivalitas itu juga posisi di klasmen. Kemudian kemungkinan nanti mereka akan menunggu di tanggal 24 atau 25 lawan Bali. Jadi estimasi kami penonton untuk pertandingan besok maksimal di sekitar 10.000 untuk pertandingan besok. Ini kami berdasarkan pengalaman dan juga dari situasi yang posisi di Persebaya saat ini juga belum terlalu untuk menarik orang datang ke GBT. Kemudian terkait tadi Pak soal PJU ya, lampu di GBT itu kami sebetulnya sudah beberapa kali bekerja sama Pemkot dan sebetulnya selain apel teman-teman pengamanan di depan, kami juga yang satu juga
koordinasi Pak. Dan itu ada teman dari Dishub yang bertanggung jawab ke urusan PJ itu, dan kami kasih hati. Karena seringkali itu tadi waktu di luar atau saya di dalam, di luar itu tiba-tiba lampunya padam. Jadi sebenarnya di tingkat kita sudah ada hal-hal yang memang sekiranya mengganggu jalannya pertandingan sudah kami antisipasi dari awal. Kemudian juga untuk ini menggarisbawahi kembali Pak. Jadi sama dengan pertandingan sebelumnya, nanti Pak Anang selaku steward dari depan Pak juga mohon bantuan backup seperti biasanya. Jadi clear untuk mereka yang membawa flare maupun yang mabuk, terindikasi mabuk itu tidak boleh masuk, termasuk cabut. Jadi juga sudah kami informasikan ke mereka, mau cabut, mau perkusi atau apa pokoknya mabuk tidak boleh. Jadi nanti kami steward akan tegas di sana, dan nanti mohon bantuan backup dari teman-teman pengamanan yang terutama di Rindu. Kemudian ini Pak, nanti musim depan kami coba lagi seperti yang arahan Pak Kapolres Tabes beberapa waktu yang lalu untuk mempermudah mapping jumlah personel dan sebagainya. Nanti kami akan menjajaki untuk sistem zona di timur. Jadi nanti ada zona timur. Nanti kami sistem sudah support, nanti gelang sudah ada, mereka ini masuk ke zona timur, zona selatan, zona ini, sehingga nanti hampir satu kita sudah bisa melihat jumlah di timur berapa, sehingga nanti bisa mempermudah jumlah personel baik dari Pantuk maupun kami yang di Steward. Jadi kalau izin Pak Wakar dan Bapak, mungkin nanti kalau memungkinkan lawan Bali akan kita coba trial Pak, lawan Bali, karena mungkin Bali itu mungkin anunya tinggi. Dan ini kalau sistem zona itu bisa kita terapkan, saya kira juga bisa untuk meminimalisir. Mungkin karena pertandingan terakhir ada yang iseng-iseng bawa flare, biasanya begitu. Nanti izin nanti pasca pertandingan ini nanti saya izin menghadap untuk mendiskusikan lebih jauh tentang penerapan zona.